tiba-tiba ditutup saat ia baru berumur 5 tahun, ia terpaksa mencuri untuk bertahan hidup. Jika gagal, sampah menjadi satu-satunya sumber makanannya. Namun, neraka sesungguhnya dimulai di usia 8 tahun, saat ia diculik dan dijual sebagai budak kepada seorang penyihir sadis bernama Andres. Di tangan monster itu, Zagan menjadi kelinci percobaan dari eksperimen sihir yang keji. Rasa sakit, ketakutan, dan keputusasaan menjadi teman sehari-harinya. Tapi di tengah penderitaan, tumbuh tekad. Jika dunia tak akan menyelamatkannya, maka ia sendiri yang akan menguasainya. Dengan darahnya sendiri, Zagan menggambar lingkaran sihir. Dan pada malam pengorbanan, ia membalikkan keadaan, membunuh gurunya dan mencuri kebebasannya. Sejak itu, hidupnya hanya untuk satu hal, sihir. 12 tahun kemudian, ia bukan lagi budak, ia adalah penguasa. Suatu hari, di luar kastil, seorang gadis muda diserang oleh seorang pria bernama Miers, yang tampaknya dikenal oleh gadis tersebut. Namun, tak lama kemudian, gadis itu menyadari bahwa pria itu bukanlah Miers. Pria itu adalah penyihir yang dikenal sebagai Face Tealer, sosok yang memiliki kemampuan untuk mencuri wajah korbannya. Seperti banyak penyihir lainnya, Face Tealer juga membutuhkan pengorbanan untuk menyelesaikan ritualnya, dan menurutnya tidak ada yang lebih sempurna daripada seorang gadis muda dan suci. Namun sebelum ia sempat berbuat apa-apa, Zagan muncul dengan marah karena wilayahnya telah dimasuki. Face Tealer ketakutan dan memohon ampun, berdalih bahwa ia tidak menyadari batas wilayah itu. Ia bahkan menawarkan untuk berbagi korbannya demi menghindari hukuman. Tapi Zagan merasa jijik mendengar hal itu dan segera membunuhnya. Tak lama setelah itu, gadis muda tersebut jatuh pingsan. Zagan khawatir mungkin karena efek darah atau trauma, jadi ia menggunakan mantra untuk memperbaiki situasi dan membuat gadis itu berpikir semuanya hanyalah mimpi buruk. Saat hendak pergi, Zagan memperhatikan bahwa gadis itu mengenakan sebuah kalung salib, dan dari situ ia menyadari bahwa sang gadis ternyata berasal dari kalangan gereja. Ini adalah kabar buruk, gereja yang mengklaim diri mereka sebagai Rasul Tuhan ternyata adalah musuh bebuyutan para penyihir. Zagan berhasil menyelamatkan gadis itu, namun besar kemungkinan justru dia yang akan dituduh sebagai pelaku penyerangan terhadapnya. Ia pun memutuskan untuk meninggalkan gadis itu di jalan menuju kota, berharap seseorang akan menemukannya dan membantunya. Namun, tepat saat ia hendak pergi, sesosok penyihir lain bernama Barbatos muncul. Melihat gadis yang terbaring tak berdaya, Barbatos bertanya dengan nada heran apakah Zagan berniat mengorbankannya dalam ritual. Tapi Zagan segera menepis anggapan itu, menjelaskan bahwa ilmu sihir yang melibatkan pengorbanan bukanlah gaya atau prinsip yang ia anut. Setelah memastikan gadis itu aman melalui teleportasi, Zagan hendak kembali ke kastilnya. Namun sebelum pergi, Barbatos mengajaknya untuk membicarakan lelang bawah tanah yang akan segera digelar. Ia bahkan ingin meminjam sejumlah emas dari Zagan. Tanpa keberatan, Zagan memberikannya, bahkan memutuskan untuk ikut, kalau-kalau ada barang menarik yang bisa ia temukan. Karena jarang sekali keluar dari tempat tinggalnya, Zagan menyadari bahwa penjagaan di sekitar